Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Kamis 17 November 2022. Saya percaya hari ini saudara ada diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan, walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan berbagai hal, tapi mari kita fokuskan diri hari ini dalam komitmen iman untuk selalu percaya kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami selalu bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami diberi terus kehidupan, kami diberi kekuatan kesehatan, kami dimampukan dalam menghadapi tantangan pergumulan kehidupan. Hari ini Tuhan lagi beri kehidupan bagi kami. Maka kami hendak mengisi hidup ini untuk taat setia kepada Tuhan, untuk terus ada dalam komitmen iman, percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tuntunan Roh Kudus atas kehidupan kami. Maka kami hendak membaca lagi kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Dan firman itu pula dapat menjadi berkat bagi kami lakukan sebagai dasar bagi kehidupan kami. Ampun salah dan dosa kami, sebab kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan, kami jatuh dalam dosa. Ampuni kami, ubah, baharui, dan kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Kita membacanya dari kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara, demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan bagian ini dengan tema perenungan komitmen iman. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ada orang yang belum memahami dan memaknai apa sebenarnya kata salib Kristus itu. Salib Kristus adalah lambang kematian mengerikan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat untuk keselamatan kekal manusia. Bagi mereka yang memahami dan menjadikan salib sebagai gaya hidup, lifestyle, maka dunia dengan segala nilai, kehormatan, dan gaya hidupnya tidak lagi didambakan. Bagi kita, hal disalibkan dengan Kristus, sebagaimana kita membaca dalam Galatia 2 ayat 19, artinya mengalami bagian dalam keselamatan dan kemuliaan salib Kristus. Karena itu, kita harus meninggalkan semua kenikmatan duniawi yang dapat memisahkan atau menjauhkan hati, perasaan, dan pikiran kita dari kasih karunia Kristus Yesus, kasih karunia Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam kehidupan beragama, banyak syarat yang harus dipenuhi dan ditaati untuk menjadi orang-orang percaya. Banyak upacara dan kebiasaan agamawi yang harus diikuti. Tetapi terkadang upacara agama itu justru menjadi penghalang bagi umat untuk mengenal secara benar kehendak Tuhan Allah. Pimpinan Kristen dari kalangan Yahudi mengajarkan kepada jemaat kala itu, jika mereka ingin diperhitungkan sebagai keturunan Abraham dan menjadi ahli waris janji-janji Allah, maka mereka harus disunat dan melakukan hukum Taurat, terutama menaati peraturan hari Sabat dan makanan yang halal dan haram. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus mengajarkan bahwa Tuhan Allah telah melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Bahwa Kristus adalah jalan kebenaran yang memberi hidup dan keselamatan melalui pengorbanan di kayu salib, kematian, dan kebangkitannya. Bagi orang Kristen Yahudi, ini adalah suatu batu sandungan. Tetapi bagi orang Kristen bukan Yahudi, ini adalah kabar baik. Salib atau kematian Yesus Kristus adalah satu-satunya hal yang layak dimegahkan, karena salib mempunyai arti bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi sehingga Ia mau mati bagi kita. Itu berarti bahwa kita telah ditebus dan darah Yesus Kristus sudah membayar lunas hutang dosa untuk keselamatan kita. Karena itu sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi orang yang percaya, kita diingatkan untuk terus berkomitmen atas iman bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup dan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau boleh memberkati kami dalam program Renungan Harian Keluarga di hari ini lewat memahami firman Tuhan. Ada komitmen iman kami untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Komitmen ini kami perteguh lagi dengan memahami firman Tuhan dan betul-betul mau hidup di dalam Tuhan. Sebab seringkali komitmen iman percaya kami luntur oleh karena mengalami tantangan, mengalami pergumulan kesulitan kehidupan. Tapi hari ini kami terus kuat dalam komitmen iman bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami tidak berubah. Kami tetap percaya pada Tuhan Allah di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mampukan kami ya Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga bermohon kepadamu Bapa, penyertaan-Mu bagi kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Suami, istri, anak, orang tua, saudara, bersaudara. Kiranya kami semua ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Kami selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memohon berkat-Mu, ya Tuhan, bagi kehidupan kami. Kau memberi tugas dan tanggung jawab, biarlah kami mengerjakannya dengan baik, sambil berharap pemberkatan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan diberlakukan bagi kami. Memberkati semua jemaat-Mu dari kolom 1 hingga 27, Jemaat Maranatha Paslatan, bahkan siapapun yang setia mendengarkan renungan harian ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk hamba-hamba pelayan-Mu, diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, tapi kami percaya mereka akan terus dimampukan
hamba-hambamu, diaken, penatua, para pendeta yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan, maupun mereka yang mau melayani Tuhan dalam bidang pelayanan dimanapun. Tuhan berkati pribadi, keluarga, mereka semua dibukakan berkat oleh Tuhan. Ada tantangan yang pasti dialami, tetapi tangan kasih Tuhan selalu menopang kehidupan dari hamba-hamba pelayan-Mu. Badan pekerja yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan diberkati oleh Tuhan, badan pekerja Majelis Wilayah Tomon 1 diberkati, badan pekerja Majelis Sinode terus diberkati, dituntun kami semua, badan pekerja, supaya tetap melaksanakan tugas amanat yang Tuhan beri dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Bapa kami di sorga, berkati hari ini dalam tugas tanggung jawab masing-masing kami, di pasar, di kebun, di toko, di kantor, atau dimanapun kami dipercayakan Tuhan untuk bekerja, maka kiranya ada dalam tuntunan Tuhan. Terus memberkati pegawai, kostor, tim multimedia, untuk menopang pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hidup kami pasrahkan dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga kita di hari ini, dan pasti ini memberkati saudara-saudara. Karena itu terus ikuti program renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, bahkan share, komen renungan harian keluarga ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan memberkati kita hari ini, perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Shalom.